general reading untuk kalian. Oke, di sini aku melihat kebanyakan dari kalian memiliki masalah yang sangat rumit dan bertumpuk-tumpuk sampai menggunung ya. Jadi semua masalah itu adalah akumulasi dari masalah-masalah yang sebenarnya sudah ada sejak kalian masih muda, masih kecil saat itu ya. Mungkin ada trauma juga, saya melihat ada trauma masa kecil karena perlakuan dari masyarakat atau lingkungan atau bahkan dari keluarga sendiri. Saya melihat adanya penolakan atau tidak dianggap, tidak diperhatikan oleh lingkungan. Untuk kalian yang berada di lingkungan pertemanan waktu kecil mungkin banyak menerima bulian atau mungkin juga dianggap berbeda ya. Berbeda dengan anak-anak lainnya. Bisa mungkin karena fisik atau mungkin juga karena kondisi keluarga dan juga kondisi sosial juga. Mungkin berbeda gimana ya nyebutnya, strata mungkin bisa disebut ya, berbeda kedudukan juga, terdapat kesenjangan sosial di saat kalian masih di usia yang sangat muda ya. Kalian sudah merasakan bahwa lingkungan kalian itu tidak adil pada kalian. Kalian melihat bahwa banyak aspek-aspek dari masyarakat di mana kalian tinggal pada masa itu ya, sangat bertentangan dengan apa yang kalian pahami sebagai seorang anak kecil. Saya melihat untuk seorang anak kecil pada masa itu kalian sudah memiliki pola pikir yang ini ya, bisa dibilang dewasa. Sepertinya kalian memang banyak dari kalian di sini yang old soul. Jadi oleh karena itu kalian merasa ini ya, tidak cocok dengan sistem-sistem di masyarakat yang penuh dengan diskriminasi dan kesenjangan sosial juga. Dan itu merupakan menjadi momok bagi kalian pada saat ini. Menjadi momok, menumpuk di dalam diri kalian sebagai inner child ya. Inner child kalian merasa terlukai, merasa tersakiti oleh lingkungan dan juga keadaan. Inner child kalian ini saat ini ya sedang sangat-sangat terluka. Ini menyebabkan kalian menjadi mudah tersinggung, mudah emosional, tidak hanya marah ya, tapi juga merasa sedih, terenyuh, atau mungkin juga merasa ingin ini ya, mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek kalian. Tapi di sisi lain kalian juga tahu bahwa lingkungan di mana kalian tinggal saat ini, masyarakatnya, atau mungkin di lingkungan pertemanan kalian atau dalam keluarga, tidak memungkinkan untuk kalian mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang ada dalam benak kalian itu secara bebas. Tapi
Tapi di sini saya melihat akan ada beberapa orang yang hadir dalam kehidupan kalian. Saya melihat 4. Nah, sepertinya dari soul family kalian ya, akan hadir dan mencoba untuk menyembuhkan inner child kalian, sehingga menjadi inner child yang lebih sehat ya, lebih sehat, terlepas dari segala trauma, sembuh dari segala kekecewaan, kesedihan, penderitaan pada masa lalu ya. Tapi juga ada satu sosok lagi, kemungkinan ini adalah soulmate ya, soulmate kamu, soulmate kalian. Tapi jangan berharap kalau soulmate di sini akan selalu berkaitan dengan sesuatu yang romantis dan manis, menyenangkan. Karena di sini saya melihat ada banyak akan ada banyak pelajaran hidup yang harus kalian ambil, terutama dari soulmate ini. Kita coba beralih ke topik yang lain ya. Kita coba lihat kondisi kesehatan fisik, mental, dan emosional kalian. Banyak di antara kalian di sini sering mengalami insomnia, gangguan tidur. Kemungkinan ada yang suka bangun tengah malam atau pada jam-jam witching hour ya, atau sekitar jam 1 sampai jam 4 dini hari. Kalian mengalami fenomena itu. Setelahnya kalian cenderung tidak bisa tidur lagi, dan itu membuat kalian agak kurang produktif ya, karena biasanya kalian tidur sangat nyenyak dan cukup panjang durasinya ya. Tapi sekarang tiba-tiba kalian bangun dini hari atau tengah malam, setelahnya tidak bisa tidur lagi. Nah, ini juga berpengaruh ke kesehatan mental dan juga fisik kalian ya. Di sini banyak yang mengalami pusing pada tengkuk ya, tengkuk tegang, migrain, saya melihat migrain. Kemudian juga ada gangguan pencernaan juga, terutama di bagian lambung, asam lambung naik. Itu berpengaruh juga pada wajah kalian. Untuk kalian suka memberikan perhatian ekstra pada wajah ya, ini terlihat jelas kondisinya kalau wajah kalian saat ini tidak sehat belakangan ini. Mungkin ada banyak kusam atau kerutan, lingkar hitam di bawah mata. Kalian jadi lebih cepat lelah, jadi gampang emosian juga, susah berkonsentrasi. Setiap mencoba berkonsentrasi rasanya kepala kalian akan seperti berdenyut-denyut kencang ya, tegang juga ya. Karena kalian jadi kurang produktif, ini juga berpengaruh ke pekerjaan kalian. Kalian jadi sering tidur di tempat kerja, atau yang masih sekolah juga ada yang suka tidur di jam pelajaran.
kita coba lihat bagaimana cara mengatasinya ya. Oke, selain kalian harus mungkin ada bisa pergi ke dokter untuk yang mengalami gangguan tidur, pergi ke coba periksa ke dokter khusus spesialis tidur ya, yang menangani tentang tidur ya. Bagaimana kalian bisa konsultasi bagaimana caranya memperbaiki pola tidur kalian lagi supaya kualitas tidur kalian kembali seperti semula dan kalian bisa kembali produktif lagi. Selain itu kalian juga bisa mengkonsumsi banyak minum air putih untuk meredakan sakit kepala dan tengkuk kalian yang tegang. Kurangi minum kopi atau minuman bersoda atau segala minuman yang mengandung kafein. Untuk saat ini perbanyak air putih saja ya, tapi jangan air putih yang dingin. Usahakan air putih yang hangat, terutama untuk kalian yang punya gangguan pencernaan di bagian lambung ya. Untuk kalian yang punya masalah lambung, coba terapi minum air hangat sebelum tidur dan saat bangun tidur. Satu gelas ya. Itu penanganan secara fisikal ya. Untuk secara spiritual, kalau kalian memang biasanya menekuni sesuatu yang berbau spiritual, kalian bisa coba cari musik-musik relaksasi khusus untuk healing ya, terutama healing DNA. Coba cari, kalau nggak salah itu frekuensinya 548 atau 548 Hz atau berapa gitu ya, di YouTube ada banyak. Coba cari yang untuk healing DNA. Oke. Coba meditasi juga. Meditasi jangan terlalu lama ya, cuma 5 menit sebelum tidur dan 5 menit sesudah bangun tidur. Meditasi pernafasan saja. Kalian juga bisa memakai lilin aromaterapi, nyalakan sebelum tidur ya, untuk membantu kalian tidur secara nyenyak. Coba juga tuliskan di kertas apa yang mengganggu pikiran kalian, kemudian kalian bisa merobek-robeknya atau membakarnya. Sekarang kita coba pindah topik ke yang lebih dalam lagi ya, kita lihat topik spiritual. Oke. Saya melihat ada beberapa dari kalian yang menonton video ini ya, kondisi tubuh aurik atau tubuh aura kalian dan tubuh eterik kalian ini ada beberapa keretakan atau kerusakan ya, akibat dari energi parasit, energi lintah, energi vampir. Mungkin kalian juga sudah merasakan gejala-gejalanya, mungkin seperti mudah lelah, mudah emosi, susah tidur tadi ya, suka terbangun di jam-jam khusus, mimpi buruk. Untuk kalian mungkin tahu atau merasa atau pernah ada yang bilang kalau tubuh eterik dan tubuh aura kalian ini tidak sehat atau ada beberapa lubang dan juga retakan ya di sini, kalian bisa memulihkannya dengan cara grounding. Grounding ini ada banyak sekali caranya. Kalian bisa melakukan apa yang membuat kalian bahagia. Intinya meningkatkan vibrasi dan frekuensi kalian ke vibrasi
kebahagiaan atau kedamaian, cinta kasih semacam itu ya. Karena ini selain rusak oleh energi parasit, energi lintah, energi vampir, ini juga rusak karena ini ya, dari sisi emosional dan mental kalian sendiri. Kalian mungkin memiliki atau memancarkan frekuensi dari perasaan atau emosional yang bersifat negatif seperti marah, iri dengki, dan juga kekecewaan, rasa malu mungkin dan sebagainya ya. Kalian untuk grounding kalian bisa pergi ke alam, kalau kalian pergi ke daerah yang berpohon, kalian bisa coba duduk di bawah pohon dan bernafas dengan rileks, meditasi. Itu akan membantu memulihkan tubuh eterik dan tubuh aura kalian. Tapi kalau kalian suka pergi ke pantai, kalian juga coba pergi ke pantai dan biarkan tubuh kalian ini terkena energi dari laut dan pasir ya, angin juga. Tapi kalau kalian anak rumahan, malas pergi ke tempat yang alam bebas, kalian bisa lakukan di rumah. Mungkin bisa dengan mendengarkan musik yang kalian suka, yang bisa menaikkan mood dan frekuensi kalian. Kalian bisa menonton film, series yang bisa mengangkat frekuensi kalian, atau memakan makanan yang kalian bisa meningkatkan mood ya, terutama makanan yang berkorespondensi dengan cakra. Misal warna merah, apel merah ya, ini akan membooster, menjadi booster bagi cakra muladhara, karena cakra muladhara berkaitan dengan warna merah. Kemudian mungkin memakan anggur ungu, karena anggur ungu ini akan menjadi booster bagi cakra ajna misalnya, karena cakra ajna berkaitan dengan warna ungu. Semacam itu. Itu namanya terapi warna atau color magic. Selain dengan makanan, kan juga bisa menyalakan lilin yang berwarna. Sama ya, ini konsepnya memakai teknik korespondensi warna dengan cakra. Namanya color magic. Kan bisa pakai lilin, makanan, pakaian juga bisa. Kalian memakai pakaian yang kuning untuk cakra manipura, merah untuk cakra muladhara, biru untuk cakra visuddhi, dan sebagainya. Sekarang kita coba beralih ke finansial ya. Finansial untuk kalian, kebanyakan dari kalian di sini mengalami agak kesulitan ya, karena memang pekerjaan kalian ini sulit dan juga hasilnya tidak seberapa. Kalian butuh ekstra kerja keras ya. Kalian juga di sini kebanyakan tidak hanya bekerja di satu tempat, ada banyak tempat lainnya. Kalian mengumpulkan pundi-pundi uang dari berbagai sumber pekerjaan yang beraneka ya. Tapi ada juga di sini yang memiliki kondisi finansial yang stabil, tapi sayang kalian cenderung untuk tidak fokus ke tujuan awal kalian. Kalian memiliki tujuan yang suka bercabang, dan ini karena pengaruh dari lingkungan sekitar, mungkin lingkungan pergaulan juga. Seharusnya kalian bekerja ini untuk
menyenangkan diri kalian sendiri, atau kalian ingin mencapai sesuatu bukan karena ingin orang lain, tapi karena pada praktiknya di tengah jalannya kalian bertemu seseorang, atau mungkin ada mengalami sesuatu yang membuat kalian memiliki perubahan tujuan ya, sehingga kalian berbeda lagi tujuannya. Sekarang mungkin jadi ingin coba membahagiakan orang lain atau membanggakan orang lain, ingin mencapai gengsi, ingin mengikuti tren atau semacamnya ya. Saya melihat keuangan kalian ini, untuk yang memiliki percabangan tujuan hidup ini juga bagus, tapi cenderung untuk membelanjakan uang kalian. Kalian membelanjakannya untuk sesuatu yang agak kurang bermanfaat secara praktikalnya. Jadi kalian membelinya kadang hanya untuk meningkatkan gengsi saja ya, atau karena haus mata. Untuk kalian yang bekerja ekstra keras, tidak hanya bekerja di satu tempat, jangan berkecil hati, jangan merasa dunia tidak adil, karena apa yang kalian lakukan ini meskipun berat dan cukup melelahkan ya, tapi ini sudah sesuatu yang benar yang kalian lakukan, sudah sesuai dengan jalan hidup kalian juga. Tapi bukan berarti saya tidak mengatakan kalau jalan hidup kalian harus menderita ya, karena ya memang ini kaitannya dengan keinginan jiwa ya. Jiwa kalian memang ingin seperti itu, ingin merasakan beratnya mencari nafkah, mencari uang dari berbagai tempat. Jadi bukan hanya di satu tempat. Jadi ikuti saja alurnya. Percaya kalau suatu saat nanti jiwa kalian akan membawa kalian kepada kemudahan, kemakmuran. Kalau tidak di kehidupan ini, pasti kalian akan mendapatkan di kehidupan berikutnya. Oke, itu tadi general reading. Kali ini bukan memakai tarot ya, nggak tahu kenapa hari ini tiba-tiba pengen pakai media yang berbeda. Sepertinya memang mentor spiritual saya meminta saya untuk mengembangkan teknik-teknik baru. Saya sama sekali belum pernah mencoba teknik seperti ini, tapi cukup menyenangkan. Semoga kalian terhibur dan ambil segi positifnya. Jangan terlalu dipikirkan untuk hal yang negatif, karena ini hanya sebuah prediksi, hanya sebuah cerita, hanya sebuah kisah. Ini akan berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan karma, keputusan, dan perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Oke?